Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana, apa kabar? Baik-baik saja, sehat semuanya ya di sana. Oke, anak-anakku yang saya cintai, mari kita belajar bersama untuk materi listrik dinamis. Listrik dinamis ini terutama pada semester 1 ya. Di sini semester 1 yang kita bahas untuk listrik dinamis adalah temanya adalah listrik mengalir. Ya, mari kita belajar bersama-sama. Bagaimanakah cara menentukan arus listrik dan arus elektron? Nah, pada gambar ini disajikan ada sebuah sumber tegangan, ada lampu, ada penghantar atau kabel di sini, dan saklar. Oke, kalau saklarnya kita tutup, maka arus listrik ini mengalir, lampunya akan menyala. Kalau ada pertanyaan, elektron yang mengalir apa? Boleh, boleh. Jadi ada dua konsep di mana lampu ini bisa menyala karena adanya arus listrik yang mengalir atau arus elektron yang mengalir. Jadi ada dua konsep sama betulnya. Mari kita bedakan antara arus listrik dan arus elektron. Arus listrik adalah aliran muatan dari kutub positif ke kutub negatif, atau aliran muatan dari potensial yang tinggi ke potensial yang lebih rendah. Ya, jadi potensial tinggi itu sama saja kutub positif, sedangkan untuk potensial yang rendah adalah kutub negatif. Sedangkan untuk arus elektron adalah aliran elektron dari potensial rendah ke potensial yang tinggi. Atau aliran elektron mengalir dari kutub negatif ke kutub positif. Jadi bisa dimengerti ya anak-anak. Sekarang kita bagaimana menentukan arus listrik dalam suatu rangkaian. Di mana kita ketahui rangkaian ada dua, yaitu rangkaian terbuka maupun rangkaian tertutup. Untuk rangkaian terbuka terlebih dahulu, gambarnya seperti tadi, yaitu ada sumber tegangan, ada lampu, ada penghantar, dan ada saklar. Saklarnya masih terbuka. Kalau saklar masih terbuka, maka arus listrik tidak mengalir, sehingga lampunya padam atau masih mati. Berarti rangkaian ini disebut dengan rangkaian terbuka karena arus listriknya belum mengalir, karena saklarnya masih terbuka, maka disebut dengan rangkaian terbuka. Sedangkan untuk rangkaian yang tertutup adalah, saya sajikan gambar terlebih dahulu, ada sumber tegangan, ada lampu, ada penghantar, dan ada saklar. Di sini saklarnya saya tutup, sehingga lampunya menyala karena ada arus listrik yang mengalir. Berarti rangkaian inilah yang disebut dengan rangkaian tertutup. Jadi rangkaian tertutup syaratnya adalah arus listrik mengalir sehingga lampunya menyala. Karena apa? Karena saklarnya ini ditutup sehingga rangkaiannya semuanya tertutup. Jadi syarat listrik mengalir adalah pada rangkaian tertutup. Oke, saya lanjutkan. Arus listrik itu identik dengan arus air, di mana kedudukan pada gambar A ini lebih tinggi daripada kedudukan di gambar B. Sehingga HA lebih tinggi daripada HB. Sehingga juga HA sama dengan energi potensial lebih tinggi di A daripada energi potensial di B. Untuk gambar B, kalau kerannya ini saya buka,
Sehingga arus air dari A kedudukannya lebih tinggi itu mengalir menuju ke kedudukan yang lebih rendah. Nah, ya. Sehingga pada suatu saat kedudukan yang di A akan sama dengan kedudukan di B. Demikian energi potensial di A sama dengan energi potensial di B. Oke, arus mengalir jika terjadi perbedaan energi potensial. Pada benda A, proton di sini lebih banyak daripada proton di B. Sehingga potensial di A lebih tinggi juga daripada di B. Maka dari itu, karena potensial di A lebih tinggi daripada potensial di B, arus mengalir dari A ke B. Oke, di sini di B, karena protonnya lebih sedikit, elektronnya lebih banyak, sehingga elektron itu mengalir dari B ke A. Ya, jadi arus listrik mengalir jika terjadi perbedaan potensial. Oke. Kuat arus listrik. Apa itu pengertian kuat arus listrik? Jadi kuat arus listrik adalah banyaknya muatan yang mengalir pada penghantar tiap detiknya. Di mana dapat dirumuskan I sama dengan Q per T. Keterangannya adalah I sama dengan kuat arus listrik. Satuannya ampere. Q adalah muatan listrik. Satuannya coulomb. Dan T, waktu, satuannya adalah sekon atau detik. Maka ada soal berikut. Sebuah akumulator pada kutub-kutubnya dihubungkan pada terminal lampu jika kuat arus yang mengalir pada lampu 0,5 ampere dan lampu dinyalakan selama 2 menit. Berapakah muatan listrik yang telah melewati lampu tersebut? Diketahui apa yang diketahui yaitu lampu 0,5 ampere. Apa ini? Arus listrik. I sama dengan 0,5 ampere. Dinyalakan lampu selama 2 menit berarti waktu. T sama dengan 2 menit kita rubah ke sekon. Berarti 2 kali 60, 120 sekon. Ditanya muatan listrik. Q. Titik-titik tanda tanya. Jawab Q sama dengan I kali T. Di mana I 0,5 kali T 120. Berarti 60 coulomb. Demikian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.